Oh berarti saya ke Inggris, saya pikir gitu. Benar-benar itu luar biasa sekali. Jadi itu momen yang benar-benar saya masih ingat karena di UK nanti saya akan ke Portland, ke Newcastle, Liverpool, terus siapa tadi? Di Southampton tadi. Terus nanti keliling ke ini ke atas nanti ke Skotlandia. Saya masih ingat sama New South Wales. Jadi itu benar-benar all UK di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Neptune. Hari ini kita kedatangan salah satu alumni Neptune yang sangat istimewa sekali. Dulu dia punya cita-cita yaitu keliling dunia. Siapakah dia? Yusuf Rois Darmawan. Yusuf Rois Darmawan, betul sekali. Halo, apa kabar Bang Yusuf? Baik-baik, alhamdulillah. Gimana Mas Willy? Sehat? Alhamdulillah baik juga. Ya. Bang Yusuf, apa benar dulu itu punya cita-cita halu atau imajinasi ya kan? Imajinasi ya. Keliling dunia. Sebenarnya enggak. Dulu cuma imajinasinya pengen pergi ke Inggris, Ke London. ke London. Oh Ya, gitu. ke London. Itu aja sih sebenarnya. Simple. Simpelnya itu dulu pengen ke London dulu dan sekarang terjadilah malah keliling dunia gitu. Lah itu masalahnya. Luar biasa sekali. Luar biasa Luar sekali. Cita-citanya kayaknya kalau kita SMA kan wow, Iya. udah tinggi banget ke London. Ke London, iya. Caranya gimana kan dulu? Lah itu masalahnya. Jadi ada beberapa hal yang memang menjadi polemik bagi saya, polemik bahasanya kayak politikus. Jadi memang ini permasalahannya itu kan pasti ada. Pasti hal-hal gimana sih caranya agar bisa ke sana. Itu ceritanya. Jadi ini awal cerita dulu ya. Awal cerita. Waktu- Bentar, Bang Yusuf ini asli mana sebenarnya? Oh iya lupa kok keburu-buru. Jadi saya asli Kediri. Asli Kediri. Asli Kediri. Berarti asli orang Kediri ya? Asli orang Kediri. Deket sini rumah saya deket sama Neptune juga. Oke. Mungkin dalam radius 500 meter sampai langkah iya 5 langkah sampai. Setelah itu asli Kediri, memang sekolah di Kediri, SMA juga di Iya, Kediri. dari SD saya lahir di sini sampai besar pun juga di sini. Juga di sini. Sampai di sini. Punya cita-cita ke London dulu kelas berapa Lah berarti? itu. Jadi dari London itu ceritanya itu dari SMP Dari tepatnya SMP. ya, dari SMP. Karena saya kan dulu kan suka main PlayStation nih. Sebelum ada zaman HP sekarang yang lagi waktu PS. hits ya PS. PS2, PS1 Iya ya, PS1. Jadi dari sana saya memang jatuh hati nih pertama memang yang membuka saya tentang London itu Chelsea dulu. Oh. Betul, itu Chelsea saya masih ingat. Jadi itu pasti pakai Chelsea itu. Terus sampai SMA itu saya berpikir, oke, dari gimana caranya biar saya sampai ke London itu mulai terangan-angan. Dulu memang cuma imajinasi ya, tapi waktu SMA udah menjadi angan-angan gitu. Dulu angan-angannya pertama kali mau jadi apa? Bang? Lah ini. Jadi Ya, pertama kali. Aku jadi pengen ke London. jadi nggak menutup kemungkinan ya dulu kan cita-cita pengen jadi dokter itu pasti. Dari SD itu pasti tapi SMA itu lebih realistis karena memang saya Kita nggak beberapa sudah tahu dunia seperti iya apa ya, ya. betul jadi lebih tahu ya lebih dewasa. Oke, jadi saya nggak ngerti mau jadi apa dulu. Saya jujur kelas 1 sampai kelas 2 saya nggak berpikir mau jadi apa, tapi dikarenakan memang dengan keinginan saya maksudnya pergi ke London itu, ke luar negeri itu, jadi saya berpikir oke, yang paling cocok itu kayaknya di international relationship atau HI, maksudnya jadi ambasador. Itu yang maksudnya saya pikirkan akhirnya dari situ. Tapi masalahnya nilai akademis saya itu nggak terlalu bagus. Oke lah standar. Oke, bukan nggak jelek, nggak bagus ya, oke aja. Jadi karena memang di SMA kan saya kan ikut banyak kegiatan nih ceritanya. Organisasi. Organisasi. Jadi saya terlibat banyak hal seperti itu. Saya mengabaikan akhirnya. Kalau teman-teman SMA nih menyebutnya adalah anak sibuk nih. Iya. Sok sibuk. Sok sibuk. Itu masalahnya. Jadi tapi saya sih fan-fan aja sih karena saya punya banyak teman. Karena memang dulu kan saya orangnya kan pendiam. Jadi saya di SMA itu memang kayak break the limitation. Jadi ingin tahu batasan saya itu seperti apa. Akhirnya saya ikut organisasi ternyata bisa kayak gitu. Tapi ya memang ada plus minusnya sih. Plus minusnya ya itu tadi. Kebukanya itu salah satunya dari organisasi. Organisasi, Bisa betul. ngobrol Iya, lagi bisa untuk diplomasi lah. public Betul seperti itu. Jadi ya alhamdulillah saya punya beberapa jabatan di organisasi kemarin itu waktu di SMA itu. Ya alhamdulillah akhirnya mau nggak mau saya harus ngomong di depan
adik kelas, ke guru-guru dan lain sebagainya. Itu prosesnya. Jadi setelah itu akhirnya di SMA itu impian itu semakin menggebu-gebu dari itu. Jadi saya nih ceritanya ini nih cerita nih sama teman sebangku saya. Saya pengen ke Inggris. Saya tunjukin nih di HP. Ini fotonya ini London Bridge. Ini contohnya Big Ben. Ini London Eye. Jadi ini nanti kita kesini ya. Ya cuma halu aja lah maksudnya bikinnya gitu. Temen responnya? Ya cuma kayak anak ini kayaknya freak, kayaknya aneh banget ya kok. Kenapa ini orang ini kenapa ngapain? Tapi mereka gitu-gitu aja. Tapi ternyata teman saya yang satu bangku ini cerita nih di teman-teman saya dalam satu kelas itu dia cerita. Itu masalahnya lagi. Jadi saya dibully habis-habisan karena itu. Karena jadi pernah di-push gitu ya. Di-push. Ayo cuma impian. Iya, itu makanya itu. Saya memang oke, kita coba. Gak ada yang tahu kan gimana rencana Tuhan itu seperti apa. Itu yang penting. Jadi saya memang mencoba karena memang pembulian ini bukan bully sih, lebih tepatnya ya emang ejek kan juga bully gitu ya. Jadi dia, Suf gimana ke Inggrisnya gimana, naik pesawat apa kemarin, mimpi ke Inggris jalannya oleh-oleh apa, buat kami itu oleh-olehnya apa gitu. Jadi setiap hari itu seperti itu. Jadi setiap hari itu kena push Iya, gitu ya. iya. Karena mereka itu kayak berpikir it's unbelievable, itu gak bakal terjadi lah. Karena kenapa? Wong di kelas aja saya cuma titip tas untuk dispensasi ke acara mana, ke event mana, sekolah disnatalis atau ngurus apa gitu kan. Jadi cuma titip tas aja gitu. Kalau tugas nanti kita bareng-bareng maksudnya kayak gitu. Titip nama gitu. Nama kita masuk kelas tapi tetap tugas untuk dikerjain Ya gitu itu pasti. Tapi Kayak pasti gitu. kan diremain banget itu ya. Iya pasti. Rasanya dulu gimana Bang? Wah itu campur aduk gitu. Tapi bagusnya saya itu karena saya tuh gampang lupa ya. Maksudnya karena ada banyak kegiatan di sekolah, akhirnya saya I don't care lah gitu. Walaupun itu terjadi ya juga alhamdulillah, kalaupun enggak ya enggak masalah. Itu saya pikiran saya. Memang saya juga tahu diri lah ininya gitu. Kan saya juga berpikir akademi saya kurang, maksudnya pas-pasan. Terus perekonomian dari keluarga kami, memang bapak saya penjahit. Tapi bapak saya tuh keren. Dia tuh look after atau menjaga anak-anaknya. Kan saya kan 8 bersaudara ceritanya. 8 bersaudara. Saya anak terakhir. Bayangin aja, dari SD sampai SMA semua itu lulus semua. Jadi bapak itu keren pokoknya saya tuh. Dan yang terakhir adalah Bang Yusuf. Iya, yang terakhir. Polemik Ya ya. pun. Gimana ya gitu. Akhirnya saya kalau untuk mencari scholarship itu kayaknya bagi saya kayaknya bisa terjadi tapi kayaknya persentasenya kecil. Jadi yang simple aja dulu. Akhirnya saya memutuskan teman-teman itu ikut SNPTN kalau nggak salah itu, terus fokus ke universitas mana dan sebagainya. Pokoknya diambil aja, jurusan apapun diambil. Saya lebih fokus saya harus mempunyai satu skill yang memang saya punya passion di sana. Karena memang ada beberapa hal yang pengen saya kesana kan kayak Inggris dan sebagainya. Saya akhirnya ke kampung Inggris. Itu awal permulaannya saya ke kampung Inggris Pare. Setelah sebelum menuju ke kapal, setelah SMA langsung menuju ke Kampung Inggris. Pare. Ya, betul sekali. Jadi ke kampung Inggris, saya di sana saya belajar banyak hal. Itu berapa tahun dulu di kampung Inggris? 9 bulan saya sana. 9 bulan. Ibu mengandung. Iya, 12 bulan 10 hari. 12 10 hari. 9 bulan itu di kampung Inggris. Di kampung Inggris. Jadi itu melatih public speaking juga untuk bahasa Inggris. Betul, tepatnya betul. Kan di kampung Inggris itu kan banyak kamu itu mau ngapain ke sana? Maksudnya kayak kamu pengen speaking, pengen listening, TOEFL dan sebagainya. Memang saya tuh ambil dari all in, jadi semua. Makanya agak lama ya, 6 bulan. Karena memang saya ingin fokus di sana. Karena memang tujuan saya kan pengen ke sekolah, London, sekolah kuliah di hubungan internasional. Gitu. Tapi sebelum saya lulus saya masih ingat ada salah satu teman saya yang kemarin pernah cerita ke saya itu yang mungkin pernah kena singgung ya masalah cum laude kemarin. Jadi dia tuh cum laude nih S2 sarjana hukum. Tapi dia bingung untuk mencari kerja, itu masalahnya. Lah makanya kenapa dia pergi kampung Inggris, dia pernah ngomong bahwa daripada saya nganggur belum dapat kerjaan, lebih baik saya punya skill lain bahasa Inggris ini, mungkin kedepannya bisa berguna dan saya mau buka kursusan ya kayak gitu. Terus dia tanya ke saya, Yusuf kamu setelah ini mau kemana? Saya dengan pedenya jawab, saya mau ke hubungan internasional. Saya mau ambil major hubungan internasional di
salah satu kampus di Surabaya atau di Malang karena cuma adanya di sana. Terus ya nggak tahu kayaknya ngejek dikit ya, ketawa. Terus dia ngomong ke saya, loh kamu tahu nggak, kamu punya temen nggak di sana, punya relasi, punya keluarga atau punya apapun, maksudnya koneksi dari kamu buat mereka? Saya bilang sama sekali nggak ada. Tapi kata-katanya itu sedikit menohok saya, sakit. Sedikit Sampai menusuk kamu, tapi pelan-pelan iya, gitu betul. ya. Dia ngomong kayak gini, sampai kamu nangis darah pun kamu nggak bakal bisa ke sana. Bayangin. Oke. Di umur saya masih belasan tahun saya dikasih tuh Mungkin kurang lebih 19-20-an ya berarti. 18 18-an. 19 itu. Wow. Berarti benar-benar menohok saya. Saya berpikir, aduh orang ini kok kayak malah menjatuhkan. Tapi dia bilang, semua itu possible selama kamu mau dan lain sebagainya. Tapi memang jalannya itu sedikit berat, berliku. Tapi ya itu tadi, sampai nangis darah pun kamu nggak bisa. Karena kondisi, ya saya nggak ngomong negara kita seperti ini, nggak. Tapi kondisinya memang seperti ini gitu. Oke. Terus- Dan setelah itu berarti dapat push dari temen yang dari Yang salah itu, satu ya, universitas betul, itu. iya. Berarti sedikit down dong. Sedikit down, betul sekali. Jadi saya sedikit rancu. Akhirnya mau dibawa kemana saya ini? Akhirnya di Pare itu ada salah satu program itu untuk micro teaching. Jadi untuk ngajar gitu. Oke. Saya ikut aja. Alhamdulillah saya lolos di sana saat itu. Jadi tambah 3 bulan itu, setelah saya sempat di sana belajar tentang mengajar, kakak saya telepon nih ceritanya. Kakak yang di rumah. Kakak di rumah. So, ini ada sesuatu penting, urgent. Kamu harus pulang dari Pare ke Kediri. Oke. Akhir minggu saya pulang. Terus dia dudukin saya, terus dia cerita. Aku tahu kamu itu punya semangat pengen kerja ke luar negeri atau gitu. Saya ngomong, oh iya betul. Tempatnya London, saya memastikan tuh London pokoknya ke Inggris. Iya. Pengen keliling dunia, cita-citanya semua kan pengen seperti itu. Ini ada salah satu sekolah perhotelan. Ini yang punya ini teman kakak dulu, teman mas saya. Dan dia nanti kamu akan diajarin bagaimana ke luar negeri kerja di sana. Itu gimana caranya gitu. Terus saya mikir, kerjanya apa? Wes gak usah tanya kerjanya, kamu lihat dulu aja gitu. Pasti dulu kan bertanya-tanya. Iya. Kepo ya. Ya kepo saya. Waktu-waktu tahun-tahun 20-an lah, 19-an. 2000 ya tahun-tahun segitu kan, tahun 2011 kemarin. Jadi memang itu benar-benar oke. Kemana tempatnya? Ternyata deket sini, deket rumah. Oke, akhirnya datanglah ke Neptune. Datang ke Neptune. Tanya-tanya dulu. Tanya-tanya. Terus dijelasin, oh ini kerja di kapal pesiar, kerja di hotel dan lain sebagainya. Oke. Dengan gaji dolar, nanti keliling dunia, singgah ke negara satu dengan negara lain dan lain sebagainya. Pertama kali dengar kata-kata seperti itu langsung percaya kah? Enggak. Pasti bertanya-tanya. Ini iya sih. Iya. Beneran apa enggak? Iya beneran apa enggak? Apakah bisa saya dengan sekolah yang baru, ini kan baru dulu kemarin, Betul. baru 2008 kalau nggak salah, waktu saat itu bisa memberikan impact yang besar buat saya gitu. Saya bertanya-tanya seperti itu. Tapi kakak saya sama bapak Kuswors masih ingat, memastikan saya, selama kamu mau, selama kamu punya niatan, everything's gonna be alright. Dia bilang gitu. Jalanin Go dulu. on, just go on. Oke. Tapi kerjanya apa nih di ini? Ya, ternyata di kapal pesiar itu banyak kerjaannya. Jadi reception, pokoknya yang berhubungan dengan hospitality. Jadi waiter atau pramusaji, jadi chef dan lain sebagainya. Bahkan di housekeeping namanya tata graha. Tata Ya, graha tata ya, graha. di sini. Terus saya mikir, no, it's not my passion. Jadi ini bukan Seorang Yusuf ya, ini ya. bukan saya. Saya di Pare udah ngajar nih. Terus kenapa harus berubah 180 derajat, maksudnya dari apa yang saya inginkan kok berubah lagi gitu. Kalau dulu kan udah dipandang sama teman-teman, wah jadi tutor nih, Iya, gitu. jadi guru nih. Bener maksudnya itu. Saya udah dapat gaji kayak gitu. Terus akhirnya ada debat sama kakak saya. Terus kakak saya ngomong, saya tahu kamu pengen kuliah. Tapi lebih baik kamu kuliah itu dengan hasil jeripayah kamu sendiri. Kamu tahu bapak semakin menua. Ya itu realize. Maksudnya saya sadar itu. Saya menyadari itu. Terus kamu juga tahu sekarang kondisinya nggak stabil dengan kondisi saat ini. Bapak pengennya kamu juga kuliah. Tapi kalau di Kediri aja mungkin bisa. Tapi kalau kamu pengen keluar negeri terus ke Surabaya, maksudnya kuliah ke Surabaya atau Malang itu kayaknya ya sedikit sulit gitu. Akhirnya saya nangis saat itu saya. Polemik ya di dalam hati Iya. ya. Ini aku pengen kesini tapi kondisi seperti ini pada Iya, akhirnya betul. yang Bang Yusuf putuskan. Saya
lebih milih ngajar saat itu. Saya masih ingat, saya milih ngajar. Terus Karena belum percaya ya. belum percaya itu. Terus saya ngajar, tetap ngajar di sana. Terus sampai kakak saya ngomong, Sup, kamu sudah saya daftarkan Kakak itu registrasi dia ya. gitu. Udah, jadi kamu udah nggak usah bingung dan lain sebagainya. Terus, loh siapa yang ngizinin sampean, ngizinin kamu buat ini, buat Daftarin saya ya. Nggak apa-apa, wes pokoknya kamu coba dulu aja. Sampai gini, saya masih ingat Pak Kus itu ngomong kalau nggak cocok bisa balik lagi. Mau ke Bali, saya masih ingat itu. Nanti Wes kamu coba aja dulu. Iya. Yang penting kan gitu. kita dicoba dulu ya. Betul kayak gitu. Biasanya kan kalau kita mau sesuatu hal itu sudah takut dengan angan-angan kita. Betul, seperti itu. Jadi saya kan memang dulu kan nggak terlalu, saya optimis iya, tapi nggak terlalu bener-bener Open-minded banget. iya kayak gitu. Jadi itu masalahnya. Jadi akhirnya saya ngomong ke kakak saya, oke, kalau saya ke kakak maksa saya, mas maksa saya juga punya ini priority, saya punya prioritas. Izinkan saya untuk mengajar dulu, selesaikan kontrak ini baru ke Neptune. Ya nggak bisa, soalnya terlambat nanti gini-gini. Gampang, saya bilang gitu. Saya dengan PDJ bilang gampang. Padahal nggak tahu apa yang dikerjakan, pelajaran itu apa. Yang penting saya juga terturutin. Apa mau kakak? Oke. Iya, terturutin juga. Akhirnya saya terlambat nih akhirnya masuk ke Neptune. Saya masih ingat, saya terlambat masuk ke Neptune. Akhirnya saya dalam 1 minggu nggak bisa adaptasi. Kondisinya Pertama kali masuk Neptune ada goyangan atau apakah di dalam males tepatnya. Mau berangkat aja Apaan males sih ini? Ya, males sebentar. Setelah 1 minggu, 2 minggu, karena mungkin supporting dari teman-teman juga yang pertama. Tapi yang penting itu adalah friendly environment. Jadi itu lingkungan pertemanan di sini tuh benar-benar keren. Saya masih ingat antara staff sama apa namanya anak didiknya, sama mahasiswanya, terus sama dari dosennya juga. Mereka itu kayak benar-benar look after kita tuh kayak keluarga gitu maksudnya. Itu yang mungkin merubah mindset saya. Friendly banget ya. Ya, yang itu yang penting kan friendly environment tadi. Jadi kayak dosen-dosen itu memberikan informasi-informasi yang memang kita butuhkan. Jadi akhirnya oke, saya sedikit percaya. Sedikit tapi 1 minggu kedua. ya minggu kedua itu oke, mulai teman-teman belajar bareng, terus kita itu hangout bareng kayak gitu. Akhirnya oke, saya menikmati ini. Dari pelajarnya akhirnya mulai saya serap, oh ternyata seperti ini, dunia hospitality seperti ini. Oke, saya masih bisa buat jalanin ini. Apalagi sempat casual. Jadi casual itu kayak kita freelance gitu. Berarti kita nanti kerja di mana itu kan lumayan dapat uang gitu kan. Wah, sembari belajar dapat, praktek dapat, kerja freelance juga dapat gitu masalahnya. Yang biasanya kita bayar malah kita juga dibayar. Itu masalahnya. Praktek dengan fasilitas yang wow istimewa Iya, sekali. betul. Kalau F&B. Kita ngobrol hotel di Indonesia kan udah Iya, istimewa. betul. Apalagi dulu waktu training, our job training itu dulu di Indonesia atau di mana dulu? Nah itu dulu Neptune punya kerjasama sama salah satu agen apa namanya penyaluran training itu ke luar negeri. Oke. Jadi saya benar-benar terbuka itu karena saya trainingnya di Malaysia kemarin. Dapat Training gaji aja ya. di Malaysia teman-teman. Saya dapat wage di sana. Kan wage itu kan uang sabun ya kita Oke. ngomongnya. Uang dapat di sana. Berarti ada Singapura, Brunei sama Malaysia. Saya apa namanya? Akhirnya memutuskan ke Malaysianya ini. Oke, waktu di Neptune dengar kamu akan OJT di Malaysia. Apa perasaannya dulu? Wih, itu keren banget itu. Akhirnya bener-bener oke, saya masih belum ke rumah ibunya tapi saya ke rumah anaknya. Oke. Kan Malaysia kan jajahannya Inggris ya. Betul itu. Saya masih ingat, oke. Ini adalah first step saya. Ini adalah namanya salah satu big opportunity. Ini kesempatan besar saya. Oke, saya akhirnya ke Malaysia itu dengan 9 rekan, 9 teman-teman berangkat bareng selama 4 bulan. Saya masih ingat di sana bertemu, akhirnya saya menggunakan bahasa Inggris saya dari Pare karena di sana ketemu kan Malaysia kan bahasa utamanya satu kan bahasa negara kan Melayu. Keduanya kan bahasa Inggris. Terus yang lain bahasa etnis. Betul. Akhirnya ketemu sama orang nih, orang India, orang Chinese, bener-bener di Chinese dia ngomong Cina gitu. Terus ketemu sama orang Melayu di sana. Akhirnya kita bisa itu memulai belajar saya untuk open mind. Jadi pikiran saya terbuka luas, nggak cuma ruang lingkup sederhana tapi benar-benar luas, punya banyak teman, banyak relasi. Ya itu akhirnya saya belajar banyak di sana, dapat gaji, bisa jalan-jalan,
Tahu negara orang. Tahu negara Biasanya orang. yang tahu hanya kota orang aja ya kan. Orang. Sekarang negara orang. Bisa ini juga mengimplementasikan Upin Ipin bahasanya. Nonton itu akhirnya. Ternyata bahasanya kayak gini. Iya, bahasanya kayak gitu. Kita bisa ngomong akhirnya gitu. Setelah itu saya pulang nih. Pulang, setelah training pulang terus dari Neptune itu staffnya itu kasih kita SMS nih. Dibutuhkan Dulu SMS ya. ya SMS. Belum WhatsApp belum ya. BBM aja masih belum ada ya, belum ada. Oke, dulu masih SMS, akhirnya di SMS sama staffnya Neptune. Iya, dibutuhkan 1 2 3 karyawan staf Hotel Merdeka sama Hotel Grand Surya. Salah satu hotel terbesar yang ada di Kediri ya. ya. Terbesar banget nih, besar banget ya, 4-star hotel kan. Terus saya memang keinginan saya kalau ditanya teman-teman itu setelah training itu mau ngapain? Saya nggak mau ke luar kota, ke Surabaya, Jakarta tuh nggak. Karena memang saya anak rumahan. Saya mau ke Grand Surya, saya bilang gitu. Tapi ini kesempatan bener-bener ada gitu loh. Jadi emang kita nggak bisa menyangka-nyangka lah. Akhirnya datang nih kesempatan ini. Dan itu saya masih ingat saya datang terlambat. Dikarenakan stafnya itu lupa SMS ke saya. Saya masih ingat. Jamnya jam berapa? Lah, disuruh kumpul jam 2 siang. Tapi SMS dari teman-teman itu semua itu dari pagi itu udah di SMS, mereka kan udah prepare nih CV, ijazah dan sebagainya. Saya baru jam 12 baru di SMS. di SMS, "Sob, kamu ikut gak?" Dari teman saya. Akhirnya saya memastikan ke staffnya, "Loh, ini ada lowongan ya?" "Loh, ada Sob, sorry kemarin kelewatan kamu SMS-nya." Saya cepet-cepet nih fotokopi dan sebagainya. Saya datang terlambat di sana, saya masih ingat. Waktunya hanya 2 jam. Ya 2 jam. Itu jam 2 udah kumpul, berangkat sana bareng-bareng, akhirnya interview. Alhamdulillah saya keterima saat itu. Udah datang telat, bisa keterima. Ceritanya dulu gimana? Ini salah satu hotel yang terbesar yang ada di Kediri dan salah satu impiannya bukan luar kota, bukan luar negeri dulu. Karena saya anak rumahan, coba Ya. lah Grand Surya. Grand Surya. Akhirnya dapat lowongan seperti itu, bisa keterima dulu gimana ceritanya? Itu dia. Karena emang buat teman-teman juga ya, yang penting itu adalah confident. Itu aja. Oke. Yang penting itu confident. Tapi confident itu dengan knowledge yang cukup. Maksudnya kamu pede aja, tapi kalau kamu nggak punya knowledge itu sama aja bohong. Jadi saya itu udah memang mempersiapkan. Dari training itu kan pasti ada. Dari teori Neptune itu udah dikasih. Dia itu aja yang karena saya pede itu juga karena selain saya mampu untuk menguasai medan pertempuran, maksudnya gitu. Karena udah pernah training kan di Malaysia. Mungkin saya berpikir Malaysia dulu saya di resort, di Pangkor Island Beach Resort. Itu salah satu resort terbesar di Malaysia. Itu besarnya 4 hektar. Bisa bayangin nggak betapa kerja kerasnya di sana. Waktu kita nganter makanan room service itu bener-bener jaraknya jauh gitu. Tapi mungkin di Grand Surya itu mungkin lebih simple. Jadi saya mungkin bisa menguasai medan inilah. Akhirnya setelah melalui interview nih, jadi dari HR, Pak RD, terus ke GM sama F&B, alhamdulillahnya nih lolos. Langsung lolos pada hari itu juga. Hari itu juga. Ya udah kamu kerja. Dari berapa orang dulu? Saya masih ingat 12 kandidat kan. 12 kandidat yang diambil cuma 3 orang aja. Cuma 3 orang aja. Salah satunya jadi Bang Yusuf. Ya. Apakah dulu kasih motivasi atau dikasih apa gitu sama enggak. HRD? Yang penting itu ya itu tadi confident aja pokoknya. Confident. Sorry, kalau anak sekarang pasti bilangnya pasti punya orang dalam. Nah, itu masalahnya. Saya pernah itu di fitnah itu, saya masih ingat. Pasti itu mikirnya gitu. Enggak, dia enak banget. Langsung hari itu juga masuk enggak? Itu saya pure, memang benar-benar saya mengeluarkan kemampuan saya. Yang penting itu kan kita pintar diplomasi itu aja. Makanya buat teman-teman yang masih SMA mungkin ya, itu ikut organisasi itu penting juga. Betul. Jadi untuk tambah circle, tambah teman dan juga mungkin ke organisasi. Kalau di organisasi kan kita ada skupnya masing-masing ya. Betul. Jadi kita nanti bisa mengasah public speaking juga, diplomasi dan lain sebagainya. Meskipun bukan ketua, meskipun anggota itu bisa kok ya. Walaupun kita masih bebek nggak masalah. Betul sekali. Itu nanti resultnya nanti. Mungkin setelah lulus SMA baru itu kita bisa kelihatan. Nah, gitu. Pada saat itu diplomasi yang dikeluarkan unek-unek yang mana ini? Ya, oke, saya seorang Yusuf, saya seperti ini. Nah itu maksudnya unek-unek apa nih maksudnya? Yang dikeluarkan ke HRD? Ke HRD. Enggak sih, saya enggak. Soalnya saya tahu diri karena itu fresh graduate ya. Kalau fresh graduate itu kalau menurut saya itu nggak usah banyak
apa namanya, kita nggak usah banyak meminta. Menuntut jangan. Menuntut tuh jangan. Kita ikutin aja. Jadi biasanya HR itu pasti ngomong kan, nanti kamu kerja gini, bilang iya. Kondisinya seperti ini, oh iya. Gitu-gitu aja. Mungkin Jadi karena memang kita ini kan searching, kita mencari apa jalannya kayak gimana. Celahnya di mana Celahnya ini? gimana, gitu. Gitu aja sih yang penting. Saya nggak ngeluh itu apa namanya, nggak diplomasi apapun ke HRD ataupun ke FNP ini enggak. Jadi memang pure saya ikutin alurnya seperti apa. Tahun berapa itu dulu? Tahun 2012. 2012 pada akhirnya kamu langsung saya terima di Grand Surya itu langsung hari itu juga atau gimana? Enggak, jadi saya ini aja sih. Saya ngasih kelonggaran waktu, minta kelonggaran waktu. Jadi saya ngomong, Pak kasih saya 1 minggu karena memang saya habis training. 1 minggu itu memang saya untuk prepare buat saya pribadi sama mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya lakukan seperti itu. Terus mereka bilang, oke, nggak apa-apa 1 minggu. Gitu. Ya terus saya pulang ngomong ke bapak saya, wih seneng akhirnya. Plus Iya, dong. plus. Wah langsung kerja gitu ya Mas ya. Setelah dari training ke Malaysia 1 minggu itu, jadi 3 hari di rumah itu kan, terus plus 1 minggu, berarti kurang lebih 10 hari, 10 hari. langsung kerja di Grand Surya. Langsung kerja di Grand Surya. Dulu bagian apa dulu? Pertama kali di Grand Surya waktu di Kediri. Ya sama, jadi ini pramusaji, jadi Pramusaji. waiter. Iya, jadi waiter. Jadi kalau sistemnya di perusahaan itu pasti akan ada namanya daily worker. Daily worker itu kan memang buat trial ya, atau coba gimana kinerja kita. Mau dijadikan staff atau mungkin diberhentikan, seperti itu. Cocok nggak sih anak Betul, ini? seperti itu. Berarti itu pasti ada namanya itu kayak on trial itu pasti. Selama 3 bulan, terus ternyata saya ikutin flow-nya dan bisa jadi staff di sana. Seperti itu. Bertemu dengan teman baru, punya tanggung jawab baru, itu kan challenging banget kan saat itu. Dan saya tidak ini juga di Grand Surya itu menikmati itu zona nyaman dengan tim yang luar biasa itu di sana. Ada di Kediri juga. Ada Kediri deket, cuma 5 menit dari rumah. Mau ke rumah gampang. Ya, gaji besar. Gaji besar. Oke. Dan Langsung. pada saat itu pengen ke kapal pesiar gimana caranya? Ini. Jadi memang ada beberapa saat saya kayak settle down. Jadi memang saya saya masih fokus ke kerjaan saya sedikit melupakan, nggak melupakan, tapi tepatnya tutup dulu, break gitu ya. Saya Terus coba asah di sini dulu ya. betul seperti itu. Memang itu memang saya lakukan itu bukan serta merta karena saya nggak pengen kesana, nggak, karena memang saya ingin mengumpulkan finance atau keuangan saya biar stabil. Yang pertama, yang kedua itu adalah pengalaman, karena saya tahu kalau di kapal pesiar itu nggak seenak di tempat kita kerja kan, kayak gitu. Jadi memang hal-hal itu aja yang memang saya fokuskan agar mengubah saya lebih baik lagi. Untuk ke mindset ya tentunya. Ya, betul seperti itu. Ternyata langkahnya seperti ini. Ya. Yang saya lakukan ini. Betul. Meskipun ada salah langkah tetap Ya tetap jalani. Jadi kan saya kan akhirnya belajar banyak di sana, belajar banyak, bertanggung jawab, itu yang penting. Kalau nggak salah setelah 6 bulan itu baru saya searching. Baru dapat gitu. Sekarang waktunya saya coba ke kapal. Seperti itu. Jadi saya di tahun 2013 itu mulai cari-cari nih, saya ke Jakarta. Jadi saya PP naik pesawat, saya masih ingat itu. Waktu saya dapat libur 2 hari atau 1 hari itu saya kalau ada info ke kapal, saya berangkat. Pada saat itu di Grand Surya berapa tahun itu? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Dan waktu tahun ketiga itu langsung dapat salah satu kapal yang ada di Europe itu berarti? Oh bukan, berarti kapal pertama yang saya dapat itu kapal di Jerman. Oh di Jerman dulu? Dulu ya, River Cruise, saya masih ingat. River Cruise itu karena kan kalau di Eropa itu kan umur 21 ke bawah itu masih bisa masuk. Betul. Tapi kalau di kapal Amerika itu harus minimal 21. Minimal 21 Ya, baru betul. bisa naik. Ya. Akhirnya pertama kali di Jerman dulu. Di Jerman. Jadi di Jerman itu ini nih saya punya ada teman di sana, teman yang mengajukan salah satu agensi ini. Saya akhirnya ke sana interview sama orang Singapura, ternyata cocok nih. Oke, kamu tanda tangan. Jadi interviewnya di Singapura dulu ya? Enggak, orang Singapura yang Orang ke Jakarta, Singapura yang ke ya. Jakarta. Usernya orang Singapura. Setelah itu saya tanda tangan, terus dibuatin kartu tempat gaji, maksudnya kartu gaji kita nanti. Terus ada surat perjanjian dan lain sebagainya, MOU employee dan letter sebagainya. ya, LOU.
Akhirnya saya datangan, suruh bayar kalau nggak salah kemarin 14 juta 2013. Karena sampai senengnya kan. Oke, saya ke Jerman akhirnya. Saya udah tulis surat resign nih. Ternyata terjadi apa namanya Suatu problem. Jadi uang yang saya transfer kemarin itu dibawa sama agensi. Enggak sih, kayaknya keuangannya dia itu dia. Jadi satu batch sama saya, satu kelompok grup sama saya itu semua nggak ada yang berangkat, uangnya dibawa semua. Gitu. Ada suatu problem di sana. mungkin ada yang khilaf ya. Betul seperti itu. Dan akhirnya dulu sempet Wah, drop saya benar-benar drop kayak soalnya saya udah cerita ke bapak saya. Bapak saya udah memberikan ekspektasi tinggi. Dan gitu. kita pun juga punya ekspektasi yang lebih tinggi lagi tentunya. Itu masalahnya. Nanti kalau di sana Ternyata nggak jadi. Akhirnya saya saya proses untuk recovery. Jadi nggak apa-apa. Mungkin ini belum rezekinya saya gitu. Saya tetap jalan. Jadi saya mencari agensi lagi. Itu 2013 ya ya Mas Yan. 2013. Terus saya ke Yogyakarta. Akhirnya Ada beberapa agensi lagi saya masukin nih. Masukin. Ternyata ada yang satu lolos ke sana, interview, lolos, terus nextnya ke ini ke user. Tapi saat itu saya masih ingat Gunung Kelut meletus nih, erupsi. Waktu erupsinya Gunung Kelut itu Iya, yang kemarin 2013. 2013. Iya. Itu erupsi di sana. Terus di saat itu saya datang ke Jogja. Saya masih ingat, saya kira hujan salju. Karena pagi-pagi saya datang itu putih semua. Ternyata itu abu dari itu. Akhirnya agensi itu tutup. Saya pulang. Kerja masuk malam. Saat itu juga saya masuk malam. Langsung masuk malam. Terus saya pulang. Minggunya depannya lagi dikasih tahu, oke, minggu depan kamu berangkat lagi. Saya berangkat lagi, ternyata bandara masih tutup. Cancel lagi, pulang. Minggu ketiga cancel lagi, pulang. Baru dalam 1 bulan itu saya 4 kali ke Jogja. Cuma kayak absen aja gitu. Capek. Itu pasti capek sekali. Kenapa bisa sekuat itu dulu? Karena rasa capek itu lebih kecil daripada rasa keinginan saya untuk agar bisa ke sana. Niatan saya maksudnya itu lebih besar daripada rasa capek. Makanya saya benar-benar all out untuk ini. Memang ini ini kayaknya Allah ini memang ngasih ini caranya itu memang seperti jalannya ini. Tuh gini. Ini udah saya kasih jalan seperti ini, memang yang harus kamu tempuh gitu dia. Jadi sabar dulu. Menguatkan diri sendiri dulu ya. Karena memang saya pernah berpikir teman-teman saya kok mudah banget ya kapal pesiar tuh. Kok enak banget kayaknya bisa ke sana bisa kemari. Udah ada yang habis training ke kapal, terus setahun kerja ke kapal kayak gitu. Tapi memang saya pernah ada rasa kayak sedikit envy ya, iri lah, dengki gitu. Minder dan sebagainya. Saya pernah gitu. Tapi saya berpikir lagi, enggak. Karena memang saya enggak bisa membandingkan saya dengan mereka. Mungkin mereka berpikir saya lebih enak kerja di sini daripada mereka. Kayak gitu. Ada yang sebaliknya. Kita juga berpikir dia itu lebih enak dari makanya kita. Saya kan setiap experience maksudnya. Experience pengalaman kan memang belajar banyak hal itu. Salah satunya itu memang dunia ini kan termasuk kehidupan kita tuh kompetisi. Betul. Jadi memang kita tuh kayak berlomba. Tapi yang penting itu adalah kita tuh gimana agar kita sendiri itu bisa bisa menghargai kinerja kita, itu yang penting. Jadi jangan melihat yang lawan kita kayak gimana enggak. Karena memang mereka tuh prosesnya tuh kan masing-masing, porsinya masing-masing. Seperti itu. Dan waktu itu sudah 4 kali kurang lebih bolak-balik itu lebih itu yang paling saya memorable yang 4 kali itu. Tapi yang lain memang ada beberapa kali itu kayak di Jogja. Setelah itu dapatlah di Jogja. Di Jogja akhirnya saya dapat. Setelah itu dari Jogja itu akhirnya saya mendapatkan letter employee-nya itu. Letter employee-nya udah keluar dan akhirnya saya belum membuat salah satu dokumen. Kurang lah ya, ada dokumen yang terselip satu. Betul, karena kan memang saya kan selain itu kan kerja juga kan. Jadi saya nggak bisa fokus 100%. Sebenarnya fokus, cuman kan kita kalau udah sampai sana, ini ternyata yang itu masalahnya. Betul. Jadi setelah itu akhirnya saya mencoba nih saya minta cuti 14 hari, saya masih ingat itu. Cuti 14 hari.
atau resign kemarin. Tapi manajer saya ngomong enggak, kamu cuti aja. Jadi saya dapat cuti 14 hari untuk ngurusin dokumen saya. Saya ini kayak benar-benar lari nih. Saya push agennya ini agar gimana caranya biar dokumen saya itu bisa launching atau rilis secepatnya. Sampai ternyata seharusnya saya berangkat bulan Maret, dokumennya ini datangnya bulan Maret juga. Jadi nggak bisa kekejar saat itu. Itu jadi setelah kapal di Jerman, kapal di Amerika ini cancel lagi. Cancel lagi dua-duanya. Iya. Aduh. Pada akhirnya sampai di kapal pesiar dulu. Nah ini lagi, jadi saya ikut agensi baru lagi ceritanya. Oke. Udah 2 kali ada kegagalan, ada masalah. Iya. Akhirnya masih mau mencoba lagi. Masih mencoba lagi. Karena saya, pikiran saya tuh intinya gini. Oke, kalaupun ini mungkin gagal, saya mungkin bisa coba lagi. Kalaupun mungkin gagal lagi, saya bisa coba lagi. Itu kan yang paling penting itu adalah. Yang penting coba dulu aja gitu Mas. Biasanya kalau kita umur 19, 20 sampai 20-an lah ya. Gagal. Cari yang lain aja. Gagal. Cari yang lain aja. Iya. Kita nggak fokus. Oke, kapal pesiar yang dicari adalah yang kapal yang lainnya. Betul. Bukan setelah kapal pesiar coba ini. Enggak, memang pengennya memang itu kan. Memang niatnya kan memang itu. Seperti itu. Jadi memang udah bawah sadar itu udah berpikir niatannya seperti itu. Kita kembali lagi ke niat. Niat saya seperti ini, tujuan saya seperti ini. Harus dijalani. Ini kayak misi ya. Jadi harus dijalani. Bukan karena egois aja ya, tapi tetap berpikir realistis. Betul, realistis. Jadi memang karena memang saya udah keuangan saya udah bisa, terus pengalaman udah bisa, memang ini harus. Jadi kayak kita berpikir itu kan kalau ada tempat yang lebih baik kenapa enggak gitu. Cara ngomongnya dulu, setelah itu caranya kita bekerja seperti apa. Betul. Setelah itu baru linknya kayak gimana. Itu. Baru idealisnya yang keluar. Betul. Saya bisa. Yeah. Panjang ceritanya. Panjang banget ya. Dan saat itu 2013 atau 2014 masuk pertama ke kapal? Saya dapat chance-nya itu 2014 udah dapat. Terus proses saya visa US itu yang paling keren, visa US. Jadi bagaimana caranya jadi salah satu visa tersulit yang didapat itu US. Itu benar-benar kita harus face to face sama orangnya. Jadi sama orang yang imigrasi. Jadi itu kamu dari artis ataupun orang kaya gimana pun tetap antri dia di sana. Bener itu, saya di daerah Kuningan. Iya betul, daerah Monas sekitaran situ. Jadi ambil US visa di sana. Di sana karena saya udah dapat letter employee, saya akhirnya mendaftarkan saya untuk ke sana kan, salah satu syarat kan dapat namanya C1D visa. Setelah itu saya dapat C1D visa, akhirnya dapat nih letter employee baru. Tapi dia masih tentatif sementara. Tapi masih dikasih tahu, Mas nanti berangkatnya di bulan Januari. Itu saya dikasih tahu di tahun 2015. Di Januari 2016. Akhirnya saya memutuskan untuk resign. PD ya? Ya, PD. Kapal pesiar. Kapal pesiar. Bapak, saya resign dulu. Ya, saya resign. Tanggal 31 Desember saya resign. Pas tahun baru. Setelah itu di bulan Januari saya menunggu nih kepastian. Kok letter employee-nya kok nggak diperbarui lagi? Akhirnya di pertengahan bulan Januari saya ditelepon, Mas ini letter employee keluar, nanti minta visa Finland di Finlandia, tapi berangkat di bulan Agustus. Ini udah resign waktu itu. Udah resign. Baru keluar, ini letter employee udah keluar, saya nanti ke Helsinki, kapalnya portnya Helsinki di Finlandia. Jadi, aduh, apa nih? Oke lah, nggak apa-apa. Yang penting udah ada gambaran. Desember udah resign dan Januari ternyata nggak jadi berangkat. Berangkatnya bulan Agustus. Tanggal 16 Agustus. Kurang 15 kayak 5 bulan ya. Iya, 5 bulan. 5-6 bulan lah. 5-6 bulan lah. Pada akhirnya di 5-6 bulan itu di kekosongan itu ya udah liburan, ya udah tidur atau gimana? Enggak. Jadi saya nggak suka ini ya. Saya bukan orang yang suka kayak nganggur itu enggak. Bukan saya lah. Akhirnya saya jualan itu ceritanya. Sempet jualan juga? Sempet jualan. Saya jualan ketan. Ketan buah setiap weekend. Di mana itu dulu? Di Car Free Day di Jalan Doho. Kalau nggak di Jayabaya. Iya. Jadi Car Free Day saya buat ketan buah.
kurang lebih berjalan Itu 1 bulan, kurang lebih 1-2 bulan. 1 bulan lah. 1 bulan. Sampai ada teman saya yang ngasih tahu saya akan ada lowongan, maksudnya ada lowongan di salah satu hotel Cepu di Jawa Kota Tengah. Blora, Jawa Tengah. Itu bintang 5. Oke. Tapi permasalahannya adalah saya bekerja di sana sebagai reception. Padahal background saya itu sebagai waiter di restoran. Nah itu challenging lagi kan. Akhirnya ini diambil atau enggak dulu sempet Ya akhirnya Memang memang saya gitu memang ya. butuh kan, memang saya butuh itu. Akhirnya oke, saya kesana berangkat interview. Akhirnya itu polemik lagi bagi mereka. Saya lolos di GM, HRD juga, yang FO manajernya ini memang sedikit nggak cocok dikarenakan memang saya nggak punya background. Tapi memang saya karena confident saya berani garanti kalau memang kinerja saya tidak sesuai dengan ekspektasi beliau, saya bisa dikeluarkan seperti itu. hari itu juga. Nggak apa-apa, memang saya ini karena memang saya ya tadi break limitation tadi. Oke, saya masih bisa saya potensi karena di hospitality itu juga kinerja juga sama lah. Yang lain itu harus dipelajari gitu aja. Akhirnya saya kerja di sana, kerja sampai bulan Juli, bisa di sana. Akhirnya saya memutuskan untuk resign. Saya resign dengan alasan saya ingin balik ke rumah. Memang saat itu juga ada masalah sih di rumah itu. Ada beberapa hal yang perlu saya selesaikan. Udah di rumah ada masalah, Iya. di kapal pun belum Masih fix. masih rancu lah Oke. gitu ya, masih rancu. Udah kerja di jauh-jauh juga Jauh-jauh dulu. juga, iya. Mempelajari hal baru Hal yang baru. dulunya waiters dan sekarang menjadi resepsionis. Iya, itu benar-benar luar biasa itu. Pengalaman langsung saya kayak borong, kayak obral saya ambil semua kayak gitu. Yusuf bisa. Iya, Dulu pasti seperti bisa, itu. pasti bisa gitu dia. Dan akhirnya pulanglah ke Kediri di bulan Di bulan Juli akhir. itu Terus resign ya ada kesalahan atau gimana? dulu? enggak, memang resign pure. Memang selain untuk fokus ke kapal ini, memang saya memang harus ada beberapa yang saya selesaikan di rumah. Itu memang ada kayak gitu. Jadi saya memang ada beberapa hal masalah lah, maksudnya masalah rumah. Akhirnya saya resign di sana karena memang sedikit, kenapa resign dan lain sebagainya. Memang saya jelaskan, oke, memang saya harus pulang gitu. Toh kan saya juga di Cepu itu kan juga lumayan, maksudnya perjalanan itu lama 6 jam 6 naik jam, bis ya kan. PP, maksudnya waktu liburan, waktu 2 hari libur saya pulang terus balik lagi itu 6 jam gitu. Wow. Capek sekali. Ya di sana sih enak, cuman kan ingin lah pulang ke Iya rumah gitu, ya. akhirnya ke rumah. Anak kan anak rumah. Anak rumah. Betul. Anak rumah. bapak. Anak dulu bapak, ya. iya. Dan akhirnya sampai di rumah di bulan Juli. Di bulan Juli akhir saya pulang, saya prepare, saya kontak agensi dan lain sebagainya, semua udah siap. Saya masih ingat pesawat pertama saya itu adalah Turkish Airlines. Turkish Ya, Airlines. salah satu maskapai penerbangan terbaik di Terbaik dunia. yang ada di dunia. Iya, iya. Wow. Jadi Turkish Airlines dengan seperti ini prosedurnya nanti overnight 1 hari atau tinggal di sana di Helsinki 1 hari. Nanti kapalnya ini dan sebagainya. Wih, senang gitu. Oke Bang Yusuf, dulu waktu pertama kali berangkat di kapal berarti tanggal 16 Agustus ya? 16 Agustus 2016. Wow, jadi Ya. Independence Day, Independence Day di sana. kapal ya? Dan itu barengan sama Independence Day-nya orang India. India itu tanggal 15 Agustus, kita 17 Agustus. Ya, dan itu punya satu event sama, maksudnya Independence Day. Itu di tanggal 16, Dan juga 17. 17. Jadi 15, 16, 17. Beruntun ya? Beruntun. Pertama kali masuk udah disambut sih. Udah disambut dengan seperti kayak itu. gitu. Keren sih, maksudnya kayak first impression-nya itu oke lah. Maksudnya yang dikarenakan mungkin saya nggak tahu dunia luar tuh kayak gimana, Nggak di tahu. Eropa kayak gimana. Nah, orang-orang luar negeri itu seperti apa? Iya. Orang India, orang Chinese, Betul kayak orang gitu. Rusia, Iya, Jepang. dengan background culture, tradisi yang berbeda-beda. Saya menemukan itu akhirnya. Kita berkenalan, terus akhirnya ngomong, maksudnya ingin tahu lebih lanjut mereka itu kayak gimana. Ternyata kita mau satu motivasi, pengen kerja di kapal karena selain bekerja kita cari pundi-pundi rupiah Dan waktu itu tujuan pertamanya adalah untuk ke London. ke London. Dan akhirnya bisa keliling dunia. Keliling dunia. Ya kan? Nggak nyangka dulu cuma satu negara, sekarang dari beberapa negara. Itu prosesnya gimana itu dulu? Nah ini, jadi memang saya pernah menutup impian itu kan dulu karena memang
Tapi saya buka lagi akhirnya. Karena kan ya udah banyak yang bilang down dikit. Iya, ya Akhirnya gitu. sudah lah. Akhirnya dapat. Karena di Finlandia kemarin itu akhirnya saya dapat ini nih. Jadi di kapal pesiar nanti akan dapat itinerary. Oke. Itinerary perjalanan kita mau kemana aja nih. Sampai saya baca semuanya di bulan Agustus itu bakal di Skandinavian full, di Rusia, maksudnya negara-negara Eropa Utara. Sampai di bulan September itu ada salah satu negara yang membuat saya tercengang. Itu di Southampton. Wow. Di kota Southampton di UK. Oke. Dan saya mikir, aduh Southampton ini kan ini sebelahnya London. Gitu. Saya mikir, loh, berarti saya ke Inggris, saya pikir gitu. Benar-benar itu luar biasa sekali. Jadi itu momen yang benar-benar saya masih ingat karena di UK nanti saya akan ke Portland, ke Newcastle, Liverpool, terus siapa tadi? Di Southampton tadi. Terus nanti keliling ke atas nanti ke Skotlandia. Saya masih ingat sama New South Wales. Jadi itu benar-benar all UK di sana. Wow. Benar-benar itu. Dan rasanya gimana tuh? Wih, rasanya benar-benar ini ternyata rahasianya seperti ini. Saya harus menunggu tepatnya gitu. Sabar ya, step by Harus step. sabar. Nggak bisa kita langsung menuju. Selain sabar juga harus berusaha. Nah, Jangan cuma bersabar sabar tapi udah diem aja. iya, diam aja nggak bisa. Memang harus seimbang. Oke. Kayak gitu. Lakukan apa yang kamu tuju dan itu dari step yang di bawah. Iya. Niat, sabar, Sabar eksekusi dulu, lakukan eksekusi. kayak gitu. Dari pelan-pelan kayak tadi. Iya. Kita review sedikit bahasa Inggris dulu. Bahasa Inggris dulu. Setelah bahasa Inggris cobalah kursus, tapi ini gimana ini? Gak ada masa depan katanya seperti dan lain sebagainya. Oke, dicoba dulu. Coba dulu. Ternyata dapat ke Malaysia. Iya, dapat ke Malaysia. Dan akhirnya jadi ada salah satu hotel yang di Kediri sudah menerima juga yang terbesar ya. Iya. Mulai dari hotel dulu. Setelah itu di di Cepu. Di Ami ya. Setelah itu Jualan ketan. jualan ketan. Dan sekarang bisa di dunia. Ya itu. Nah itu. Istimewa Istimewa sekali. sekali, bener. Perasaannya gimana itu dulu, Mas? Pasti seneng banget ya. Jadi setiap momen itu saya foto karena saya berpikir kayaknya saya nggak bakal kesini lagi. Ternyata di kontrak selanjutnya saya kesana lagi. Jadi kayak rumah sendiri. Di Finlandia tuh kayak rumah sendiri di sana. Luar negeri itu kayak sini berapa rumah? Iya berapa betul. gitu Jadi aja. kalau saya explore itu ya ke luar negeri itu lebih mudah jalannya daripada di tempat kita. Karena memang udah tertata dia. Oke. Arahnya ke sini, arahnya ke sana itu mudah dia kayak gitu. Oke, sekarang yang paling riskan ini gajinya dulu berapa sih? Jadi gaji saya mulai di 700. 690 sekian, 700 US dollar. US dollar Wow. saat itu. 700 itu nggak usah bingung, itu udah masuk ke kita semua. Udah tercover Udah kalau tercover. apa namanya kebutuhan sehari-hari sudah Ya, tercover karena semua. dari makan dan lain sebagainya kita di sana. Kecuali kalau pengen beli baju lah, maksudnya Nah. pengen beli baju keluar itu kebutuhan pribadi itu baru. sendiri. Ya. Dan di sana kalau di Eropa sih kayaknya nggak terlalu mahal juga di sana. Untuk beli baju itu pun kayak sama di tempat kita, 5-7 dolar yang simple ya. 7 dolar itu kan 7 euro itu kan kayak 100.000. Jadi kayak di rumah itu sama lah kayak gitu. Di sana. Terus dari gaji, terus selain itu pula dari teman-teman juga. Jadi kita mengetahui Di sana satu circle, satu kelompok sama orang-orang Indonesia atau enggak, kalau saya pengen berbaur dengan siapa aja di sana. Jadi saya punya teman dari Kazakhstan, Rusia, Ukraina, dari US, Filipina, yang banyak itu Filipina, India, Myanmar, itu banyak karena memang mungkin sama satu Asia ya, mayoritas ya ya di mayoritas sana ya. sana kayak gitu. Oke, jadi Di sana. banyak teman bukan hanya satu kelompok Satu orang kelompok Indonesia orang, aja, enggak. enggak. Jadi seluruh dunia ada di Seluruhnya sana. ada. Di kapal saya memperkerjakan 54 negara. 54 negara. Iya, 54 negara. Wow. Itu banyak banget ya. Jadi buat teman-teman yang bingung nanti mau kemana dan juga ini langkah saya harus kemana juga, cobalah gali potensi diri masing-masing terlebih Betul. dulu. Apalagi teman-teman yang masih SMA, coba ikut organisasi. Jangan terlalu malas-malas kita terlena oleh gadget dan lain Iya. sebagainya ya. Iya, betul. Boleh kita pakai gadget, dimanfaatkan, coba cari informasi, gali informasi dan lain Iya. sebagainya. Bang Yusuf, ada kata-kata nggak buat teman-teman Neptune? Aduh, kata-kata ya. Untuk kata-kata yang penting itu ini ya. Kalau saya kan punya moto hidup nih. Saya pernah singgung juga sama Mas Willy. Jadi
everything needs process, everything has meaning. Semua berproses, semua bermakna. Jadi saya berpikir proses panjang itu adalah langkah awal kita untuk menuju ke apa yang kita inginkan, kayak gitu. Jadi itu memang saya berpikir ya itu tadi, makanya saya pernah ngomong kan, saya kan pengen jadi ambasador ceritanya. Oke. Jadi pengen ambasador itu kan ternyata itu Allah tuh punya rencana lain. Ambasador tidak hanya di Inggris tapi di seluruh dunia. Saya mikirnya seperti itu. Jadi saya tuh pengen berpikir tuh ingin mengematchkan. Cuman Inggris aja. Saya mencocokkan. Oh, memang untuk saat ini saya nggak bisa kuliah di hubungan internasional nggak. Tapi buktinya saya punya banyak link, punya banyak teman-teman relation dari berbagai negara. Dan saya memperkenalkan budaya saya. Dan akhirnya pelajaran waktu SMA di geografi itu saya bisa menyampaikan ya kan. Indonesia itu punya 17.000 pulau, punya 800 suku, kekayaan alamnya itu bahasa, ya kayak gitu. Dibagi. Saya memang memperkenalkan itu. Salah satunya juga batik. Jadi ini fashion saya kalau jalan-jalan makanya kayak hari gini, ini pakai batik ya. Pakai gini. Emang kalau di kapal biasanya pakai batik? Saya pakai batik. Wow. Jadi pakai batik itu bukan karena saya ingin show off, enggak. Kan saya memang ingin ini ya, menunjukkan ini budaya. Inilah Indonesia. Baju Banyak yang Indonesia suka ini. ya. Jadi style saya seperti ini. Saya nggak terlalu formal. Tapi kalau mungkin di Indonesia saya formal pakai ini. Tapi kalau saya keluar kayak gini. Jadi semua hampir foto saya tuh kayak gini. Ya udah pakai Ya, batik. iya, sesimpel ini. Ini adalah baju khas dari Iya. Indonesia. Mau? Ayo. Ya. Sukai batik Indonesia. Tapi jangan akui ya. Jangan diklaim. Gitu. Dan thank you banget Bang Yusuf ya hari ini sudah hadir dan juga sharing-sharing bersama teman-teman Neptune. Dan tentunya untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan juga like, dan juga jangan lupa untuk bunyikan lonceng di Neptune ya. Dan juga jangan sampai lupa untuk follow Instagramnya di Neptune Cruise. Tetap nantikan video-video dari teman-teman Neptune, kita akan sharing-sharing bersama alumni. Dan tentunya terima kasih banyak untuk teman-teman. Bang Yusuf sekali Ya, lagi thank you terima kasih, banget Mas ya. Willy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.